Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama podcast Profesor and Friends Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya Lucy Andri bersama saya Profesor Yuni, saya panggilnya begitu Mbak. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih Mbak ya, dokter baru, cantik. Nah, kemudian dari kebidanan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Luar biasa. Dan ini gelarnya Mbak, ada SSC, ada MKM. Nah, kita perlu ngulik nih, ya, apa namanya Ibu Irfa ini, dia sekolahnya gimana, terus sampai nanti risetnya. Betul ya. Silakan Bu Irfa. Bu Prof, sebelum membicarakan terkait dengan track record Bu Irfa, kiranya tema apa sebenarnya yang ingin kita? Ya, tema kita adalah model screening preeklamsia secara komprehensif. Ya, seksi sekali ya. Betul sekali. Coba kita lihat terlebih dahulu isu-isunya. Nah, ini ada preeklamsia bagi ibu hamil seringkali tak bergejala. Nah, kapan harus waspada dan deteksi dini ini menjadi isu penting Ibu di itu kompas.com. Kemudian ada isu lagi itu dari BKKBN. Bagaimana kematian ibu dan bayi masih jadi ancaman SDM di Indonesia. Nah, ini isu yang akan kita bahas. Sedangkan profil narasumber kali ini, silakan. Terima kasih Prof Yuni, alhamdulillah Bu Lucy, terima kasih banyak atas undangannya hari ini. Saya senang sekali berada di podcast ini pada siang ini, alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Tadi Prof Yuni sudah menanyakan ini gelarnya banyak. Sebenarnya itu karena masalah dari regulasi pendidikan kebidanan, Bu, yang dimana regulasinya itu masih dari dulu sampai sekarang itu baru di pendidikan yang berkelanjutan. Kalau dulu masih vokasional, jadi pendidikannya karena vokasional, yang karena saya mengajar di kebidanan, saya harus mengikuti regulasi, harus kuliah D3 kebidanan, yang asalnya dulu saya D3 keperawatan, menjadi perawat dulu di Rumah Sakit Islam, Prof. Udah gitu ditarik ke pendidikan, ngajar di sekolah perawat. Nah, setelah itu pendidikannya berubah menjadi Akademi Kebidanan, harus kuliah lagi D3 kebidanan. Jadi ambil lagi S1 pendidikan untuk sertifikasi mengajarnya, baru kemudian ngambil S2 kesehatan masyarakat yang linear lagi sekarang dengan S3-nya, Prof. Luar biasa benar. Iya. Baik, Bu Irfa, nih kami juga kemarin tanggal 11 baru aja ujian terbuka ya. Iya, Prof. Ujian terbuka di Unpad ya. Gimana pengalamannya menjadi seorang dokter dengan lika-liku yang amanah yang macam-macam ya, termasuk menjadi seorang bidan itu juga insya Allah ya sangat menginspirasi kita. Silakan. Terima kasih, Prof. Jadi perjalanan di Universitas Pajajaran memang cukup lama. Saya di alhamdulillah masih track recordnya masih di dalam 8 semester, dan kemarin masih dapat komlot dari Unpadnya. Dan yang saya sangat apresiasi adalah kehadiran rektor kita, ketika saya ujian di ujian terbuka saya pada tanggal 11 Januari itu. Terima kasih Pak Dr. Makmun Murad MSI, saya sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak memotivasi saya pada saat ujian tersebut, dan alhamdulillah ujiannya berjalan dengan lancar dan dikasih nilai dengan ujian. Luar biasa. Alhamdulillah ya Bu Lucy. Lulus dokter dengan berbagai macam liku-likunya. Kalau nggak salah waktu COVID. Ya betul Bu Lucy. Itu bagaimana nih untuk bisa menghasilkan riset yang bagus? Dan kira-kira temanya yang diambil waktu itu? Ya betul Bu Lucy, waktu itu tema yang saya ambil yang sekarang ini adalah membangun model prediksi preeklamsia secara komprehensif di layanan kesehatan primer.
Jadi klien saya responden saya adalah ibu hamil yang usia kehamilannya 13-16 minggu, kemudian secara kohort prospektif diikuti sampai timbul gejala preeklamsia atau sampai melahirkan. Nah, dari 167 sampel saya ada 14 yang mengalami preeklamsia, karena memang angka kejadian preeklamsia ini di Indonesia memang tinggi. Jadi 7-10% dari seluruh kehamilan memang hanya 7-10%, cukup tinggi. Dan karena memang ini menjadi 3 penyebab utama kematian ibu dan bayi. Jadi di Indonesia ini masih menjadi masalah utama untuk kematian ibu dan bayi. Di angka kejadian kematian ibu dan bayi di Indonesia itu di SDKI 2017 itu masih di angka 305 per 100.000 kelahiran hidup, Prof. Nah, Tinggi. sementara di RPJM kita ini di 2024 harus turun menjadi 105. Nah, ini angka cukup masih tinggi, dan penyebab dan di SDGs apalagi, di SDGs itu kita mau turunkan sampai 70 per 100.000 kelahiran hidup. Nah, sementara saat ini preeklamsi ini masih menjadi 3 penyebab utama dari kematian ibu tersebut dengan perdarahan dan infeksi. Jadi ini kematian ibu akibat preeklamsi ini cukup tinggi, sehingga saya sebagai dari bidang kebidanan tertarik dengan kondisi ini. Nah, kemudian preeklamsi ini juga munculnya itu di atas kehamilan 20 minggu. Nah, ketika sudah muncul itu sangat sulit dicegah, tidak ada lagi pencegahannya. Karena yang dilakukan untuk preeklamsi ini adalah bagaimana ibu selamat dengan melahirkan bayinya. Nah, ketika umur kehamilannya sudah di atas 37 minggu atau 36 minggu ke atas, sudah alhamdulillah bayinya bisa selamat. Artinya bayi lahir cukup bulan. Tapi kalau di bawah 36 minggu itu artinya risikonya terhadap kematian bayi, kesakitan bayi, dan kemudian juga masa depan dari bayi yang dilahirkan dengan kurang bulan tersebut. Ini cukup miris untuk pembangunan kesehatan kita di Indonesia gitu. Ini menarik sekali ya, karena Pak Budi Sadikin ya. Tentu saja ada banyak beban-beban yang catatan gitu ya, ya menyampaikan itu ya Bu ya, bagaimana kalau pendanaan kesehatan Indonesia bisa jebol ya. Nah, Bu, bagaimana mencegahnya? Terutama kita kan sebagai seorang ibu juga banyak sekali remaja-remaja putri ya yang ini. Nah, kira-kira bagaimana mencegah supaya kehamilan itu bisa sehat dan nanti bisa melahirkan? Monggo. Iya, Prof. Jadi saya juga sangat apresiasi ini kepada Menkes kita yang sekarang ya, Prof. Insinyur Budi Gunadi, walaupun beliau bukan berlatar belakang Insinyur kesehatan, ya. insinyur, tapi luar biasa. Beliau saat ini mencanangkan bagaimana program primer itu diupaya edukasi itu ditingkatkan, diupaya pencegahan, screening itu ditingkatkan. Jadi program beliau sekarang adalah bagaimana memberikan pelayanan di tingkat layanan primer. Ini cocok sekali dengan penelitian saya memang di tingkat layanan primer. Nah, di sini diupayakan pencegahan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Seperti preeklamsia ini, saat ini kalau penanganannya di rumah sakit sudah cukup baik, karena sekarang sudah banyak rumah sakit setingkat kabupaten, rumah sakit di tingkat daerah. Namun di tingkat pelayanan primer ini cukup miris, karena di mana pasien sendiri datang ke pelayanan primer itu dengan waktu yang sangat sedikit dia mendapatkan edukasi dari pelayan tenaga kesehatan yang ada di situ. Nah, kemudian bidan yang ada di tempat tersebut juga belum mempunyai alat screening yang tepat. Alat screening saat ini sudah banyak, Prof. Tetapi alat screening tersebut cukup harus biaya juga, karena
harus USG, kemudian harus pemeriksaan laboratorium yang agak rumit. Jadi, nah di sini saya penelitian saya ini di tingkat layanan primer berusaha membuat model yang dapat digunakan oleh layanan primer dalam rangka edukasi promotif dan preventif. Jadi ini bisa digunakan oleh teman-teman di layanan kesehatan primer, kemudian oleh ibu dan keluarga sendiri. Nanti kita akan kembangkan untuk membuat SOP bagaimana masyarakat secara umum khususnya keluarga bisa memanfaatkan hasil penelitian ini, karena dengan model yang didapatkan dari hasil penelitian ini dapat memprediksi 50,8% ibu untuk menderita preeklamsia atau tidak, dan bisa diprediksi pada awal kehamilan. Jadi masih ada upaya-upaya yang bisa dilakukan lah untuk mencegah keparahan daripada preeklamsi ini. Begitu, Prof. Masih banyak ya solusi ya. Jadi kalau tadi sudah ada model, kalau di dalam ini bagaimana itu nanti bisa menjadi artificial intelligence. Artinya itu bisa dikembangkan lagi, bisa berbasis Android, berbasis itu ya. Jadi artinya nggak orang tuh bisa mengukur, screening sendiri mungkin dari rumah gitu ya. Dari rumah atau dari pelayanan yang itu ya, Bu ya. Dari pelayanan primer. Nah, ini tantangannya Bu Irfa banyak ya, terutama karena memang dokter baru, semangat gitu ya. Tentu saja ini akan menginspirasi kita semua. Iya, Bu Dr. Irfa, ada yang menarik ini. Tadi sudah dijelaskan isu-isu penting, kemudian program pemerintah serta targetnya. Kemudian Bu Irfa juga sudah memaparkan temuan tentang model itu. Nah, sebenarnya preeklamsia itu apa sih, dokter? Preeklamsia itu. Preeklamsia itu adalah peningkatan tekanan darah setelah kehamilan 20 minggu. Nah, diiringi dengan terjadinya protein dalam urin. Nah, secara itu gejala ya, Prof. Tapi secara internal memang patofisiologinya belum diketahui, penyebab pastinya belum diketahui. Masih menjadi masih menjadi dilema untuk penanganannya karena belum diketahui. Nah, dari hasil penelitian yang ada disepakati bahwa terjadinya preeklamsia ini adalah akibat kegagalan ketika plasenta terbentuk. Jadi ketika ari-ari terbentuk itu ada kegagalan invasi dari sel-sel trofoblast ke dalam dinding rahim yang bakal menjadi plasenta. Nah, di situ kemudian terjadi vasokonstriksi, pengecilan dari pembuluh darah yang ada di plasenta, sehingga mengakibatkan peredaran darahnya akan meningkat, peredaran darah kebalik dari jantung. Nah, yang lebih tahap keduanya adalah karena adanya vasokonstriksi tersebut di plasenta terjadi kegagalan atau infak. Sehingga dia gagal memberikan nutrisi pada janin, jadi risikonya juga bisa terjadi kegagalan pertumbuhan pada janin. Kemudian dari hasil infaknya tersebut juga itu memproduksi sel-sel atau memproduksi zat yang bisa membuat meracuni pembuluh darah. Secara besarnya seperti itu, Prof. Jadi meracuni pembuluh darah sehingga pada ibu yang preeklamsia ditemukan trombositnya rendah, SGOT, SGPT-nya tinggi. Nah, kemudian karena terjadinya kekacauan dari dalam komposisi darah mengakibatkan ginjal gagal melakukan fungsinya, sehingga harusnya zat-zat yang disaring oleh ginjal itu karena gagal sehingga keluar dalam urin, makanya ditemukan protein dalam urin, dan itu sebenarnya tidak ditemukan pada kondisi normal. Jadi berbeda preeklamsia, hipertensi pada ibu hamil itu berbeda dengan hipertensi pada orang biasa atau yang tidak hamil. Jadi pada ibu hamil ini lebih parahnya karena masih plasentanya tidak diambil, maka tidak ada pengobatan yang tepat untuk
menyelesaikan Ini luar perekonomian. biasa nih, jadi kita biasa nih Bu Lucy ya. mau Betapa makanya kalau kita hamil, kita ini tuh benar-benar kita ya, berjuang benar ya. Selamat kepada para ibu Indonesia. Semoga selalu menjadi ibu yang menginspirasi kita semua. Karena secara kesehatan tadi disampaikan oleh Dr. Hirpa, bagaimana fisiologinya bisa anu ya, belum bisa stabil gitu. bisa ada berbagai macam hal yang terjadi di dalam proses kehamilan kita. Makanya kita kalau sama ibu kita harus ini ya Mbak ya. Harus benar-benar Iya, hormat, biasa, makanya iya. Surga itu benar-benar di telapak Iya, kaki. setuju, Prof. Benar Iya. itu ya. Bu Dr. Rifa, yang menarik satu Bu, berarti ada nggak kemungkinan bagi ibu-ibu yang memang tidak mengidap hipertensi bisa mengalami preeklamsia? Nah, ini yang menarik yang bisa dilihat dari hasil penelitian saya, Bu Lucy. Nah, di situ terlihat bahwa yang berhubungan dengan kejadian preeklamsia itu termasuk dari ada riwayat keturunan hipertensi dari garis ibu. Yang tidak diketahui Yang sebelumnya. mungkin Oke. si ibu tidak mengetahui kalau dia memiliki riwayat hipertensi dari garis ibu. Terus muncul pas hamil. Muncul begitu. pada saat hamil. Jadi sebelumnya dia tidak mengalami hipertensi, begitu kehamilannya sudah 20 minggu ke atas, rata-rata kejadiannya si preeklamsi ini di 34 sampai 36 minggu, Prof. Sudah Nah, ini ya. Ya, jadi pada saat itu harus dilahirkan bayinya. Nah, kemudian kalau tidak ibunya yang mengalami kematian. Jadi ini memang dilema. Nah, kemudian ketika faktor yang lainnya adalah gemukan, Bu Lucy. Jadi IMT itu penting pada ibu yang akan hamil, itu menjaga dulu indeks massa tubuhnya. Jadi dari tinggi badan, berat badan, kemudian bisa diukur indeks massa tubuh. Nah, indeks massa tubuh yang melebihi dari 27,5 itu sudah termasuk obesitas. Bagi ibu hamil Itu bagi ibu hamil itu sudah memiliki risiko. Dari skor yang saya dapatkan itu dapat skor 3, Prof. Nah, kemudian juga adalah dari konsumsi asupan makanan. Nah, inilah yang sepertinya memang ke depannya preeklamsi ini bisa lebih tinggi kalau tidak ada upaya pencegahan, edukasi pada ibu atau calon ibu hamil. Nah, di sini, Prof, dari apa yang saya temukan ini, ibu yang berisiko terhadap preeklamsia kalau dia memiliki konsumsi per hari dari proteinnya itu kurang dari 2 porsi. Protein hewani ya. Nah, Kalau kemudian nabati gimana? protein nabati tidak berhubungan, tidak terlihat di situ hubungannya. Kemudian yang satu lagi adalah konsumsi sayur. Jadi kurang dan protein. kurang protein hewani. Nah, itu sayur berisiko dan untuk protein hewani, preeklamsia. Kebanyakan karbo kali ya. Jadi Instan, Prof, makanan instan pertama mungkin ya. gemuk, yang kedua aktivitas juga sebenarnya berhubungan dengan preeklamsia, walaupun tidak masuk ke dalam model saya karena mungkin terlalu homogen kemarin, jadi tidak masuk. Tapi aktivitas ringan itu lebih berisiko daripada ibu yang beraktivitas berat. Artinya ibu yang memiliki aktivitas rutin dan berat, seperti olahraga rutin gitu, melakukan aktivitas rutin olahraganya itu justru mengurangi risiko terhadap preeklamsia. Nah, kemudian dari ansietas, dari kecemasan. Kemarin saya juga mengukur kecemasan. Ibu yang memiliki kecemasan sedang dan berat itu lebih berisiko mengalami preeklamsia. Jadi ketika hamil memang harus enjoy, Prof. Harus happy. Jadi support system yang ada di sekeliling ibu hamil ini harus mengerti untuk mensupport si ibu agar selalu dalam kondisi happy, bahagia, makanannya gitu loh, Bu Lucy, gitu. makanan dan Sehat. lain-lain itu penting. Jadi mensana incorpore. Iya, betul ya, Prof. Zaman SD dulu kan kita suka kan ada senam sehat gitu ya Bu Lucy ya. Sekarang nggak pernah Waktu itu senam. ya. Sekarang kita nggak pernah senam nih. Ini penting juga kita. Ya, tapi UMC udah ini sih ya, ada Jumat itu
senam Iya. gitu Iya, ya. ada Senam kegiatan dan itu. kayaknya ibu-ibu juga sudah Iya. mulai sadar bahwa ternyata Di- senam dan lain-lain. Di kementerian di jalan promosi itu setiap 10 menit udah ada peringatan, hayo gitu di Oh, relax oh, gitu ya, benar-benar. suruh Nggak relax. harus kerja Betul, tapi harus Iya. relax Waktu gitu. kemarin kita Mm. waktu pelatihan Mm-mm. itu kan Prof Nizam Iya. sampai memimpin sendiri ya, Iya, apa betul. namanya dia senam di Iya. apa namanya di tempat kerjanya gitu. Iya. Dan itu wah itu menarik sekali ya Prof Nizam ya waktu itu ya. Nah ini juga apa kita tuh terkait dengan ini Mbak, dosennya sudah ini kan mahasiswanya juga harus ya Iya, betul. apa namanya sehat juga ya Betul. Ibu ya untuk itu. Iya. Ya. Bu Dokter Firtiza, ini ada yang menarik juga nih. Tadi kan ada track ya Bu untuk melihat garis keturunan hipertensi dari ibu. Dari garis ibu. Nah, berarti kita juga harus melakukan sosialisasi mungkin ya. Kita harus Iya. track dulu nih dari Betul. ibu bagaimana, apakah di keluarga ada itu, karena memungkinkan hal tersebut. Kok garis ayah gimana Bu? Dari penelitian yang saya baca Mhm. dan dari penelitian saya itu dari garis ayah tidak menurun ke anak perempuan untuk hipertensi, tetapi dari garis ibu mungkin saja ibunya tidak hipertensi tapi bibinya Bibi. Iya. Nah, bibinya ada Jadi ada hipertensi, ini ya, Neneknya. neneknya. Nah, Oh, ketika gitu. dominan ke Muncul ibu di- hamil, Mm-mm. ini muncul Bu Lucy. Jadi memang itu bagi ibu hamil perlu men-screening dirinya juga terhadap apa adanya riwayat Iya, betul. hipertensi. Nah, jadi memang angka kejadiannya 7-10% kalau di Indonesia. Kalau di negara maju bisa turun itu, Prof. 3-5% karena pola hidupnya sudah Nah, mungkin bagus. Nah, di Indonesia masih 7-10% dan dalam penelitian saya pun ketemunya ada 8,4% dari seluruh sampel yang ada. Nah, ini membuat memang kita tinggi. berupaya keras di bidang di pelayanan kesehatan primer. Ya, Luar biasa. menarik sekali Bu Lucy. Mm-mm. Bahwa riset kesehatan tentu saja sangat bagus dikembangkan dan nantinya menjadi tantangan kita bersama. Tidak hanya menjadi kertas, tentu saja perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat dan lain-lain ya Bu ya, Iya, Prof. termasuk di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan di Jakarta. Hal ini sudah dilakukan juga ya, baik di prodi kesehatan atau prodi kedokteran dan juga gizi ya Bu ya. Nah, di situ ada prodi-prodi yang insya Allah akreditasinya bagus, dan bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra putri ingin menjadi dokter, ingin jadi bidan, ingin jadi apa namanya Tenaga ahli kesehatan, gizi Iya, dan lain-lain. Universitas Muhammadiyah Jakarta mempunyai S1, juga ada juga nih kita ada S2, S3 ya. Nah, insya Allah UMJ mempunyai hampir 50 ya program studi ya Bu ya, program studi termasuk ada sosial. Jadi penting buat kita bisa memberikan pelayanan. Betul. Monggo. Iya. Mungkin ada closing statement yang luar biasa Bu dari Bu Dokter Irka untuk mengajak masyarakat supaya care terhadap dirinya sehingga bisa membantu untuk menurunkan angka preeklamsia tadi. Silahkan Bu Dokter. Terima kasih Bu Lucy. Untuk masyarakat saya memberikan closing statement seperti ini untuk ibu-ibu atau calon ibu. Jadi kehamilan itu perlu direncanakan. Nah, merencanakan kehamilan itu akan membuat ibu sehat mencapai 80% kesehatan atau terhindar dari komplikasi kehamilan. Salah satunya adalah preeklamsia. Nah, merencanakan kehamilan itu termasuk adalah kesiapan ibu untuk hamil. Jadi kesiapan ibu untuk hamil ketika sudah siap, kemudian perlu juga melakukan konsultasi gizi. Nah, di pelayanan primer itu sudah ada ahli gizi, sudah ada psikolog untuk ibu bisa berkonsultasi baik sebelum hamil maupun ketika sudah di awal kehamilan. Nah, bisa berkonsultasi pada psikolog untuk menurunkan kecemasan,
kemudian bisa melakukan konsultasi dengan ahli gizi untuk membuat menu makanan yang dibutuhkan ibu selama kehamilan. Kemudian juga bisa melakukan gerakan-gerakan ringan yang sudah banyak diberikan di YouTube, di mana sudah banyak yang mensosialisasikan. Jadi ibu yang hamil itu perlu direncanakan. Nah, ketika sudah hamil itu perlu melakukan menilai diri sendiri apakah saya berada dalam kondisi hamil yang aman atau tidak. Nah, ketika ibu sudah menilai diri ibu sendiri, maka akan lebih cepat melakukan penanganan untuk datang ke pelayanan kesehatan. Saya harapkan ibu-ibu hamil di Indonesia sehat semua. Amin. Sehingga melahirkan generasi-generasi yang sehat. Tidak ada lagi stunting karena harus dilahirkan akibat preeklamsia. Karena stunting ini dampaknya besar sekali. Anak yang stunting dia akan mengalami juga gangguan kardiovaskuler di masa yang akan datang atau dekat dengan penyakit-penyakit yang non infeksi atau penyakit-penyakit yang karena masalah kebiasaan hidup. Nah, selain itu anak yang stunting juga dia akan mengalami gangguan-gangguan dalam nanti mencapai prestasinya. Jadi insya Allah dengan meningkatkan kesehatan ibu hamil, harapan kita prestasi anak Indonesia juga bisa meningkat, Prof. Dan unggul. Amin. Insya Allah. Bu Dokter, tidak hanya ibu, tapi juga calon suami dan calon suami-suami siaga yang didukung dengan keluarga. Nah, itu penting. Support sistemnya ya, Bu Lucy. sistemnya, Support ya. sistem pada ibu hamil. Iya, betul. Mana Bu Prof, sudah ini materi yang luar biasa kalau kita berbincang tentang preeklamsia maupun stunting. Ini tidak cukup hanya 10-15 menit di podcast. Nanti dia akan hadir tema-tema yang seirama dengan ini gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari Universitas Muhammadiyah Jakarta menyampaikan salam berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.